Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Enjol Rashid, NPM 719212807. Saya akan membacakan materi pertemuan kedua mata kuliah Manajemen Operasi dan UMKM. Materinya adalah Sistem Ekonomi Koperasi. Bagaimana dengan sistem ekonominya Indonesia? Indonesia termasuk negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran yang dikenal dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi diatur oleh rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Di dalam sistem demokrasi ekonomi ini, segala produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sedangkan produksi yang lainnya diserahkan pada pasar. Terhadap produksi yang lain ini pemerintah hanya berperan sebagai pengawas. Sistem demokrasi ekonomi yang merupakan penjabaran dari pasal 33 Undang-Undang 1945 secara jelas menyebutkan bahwa pengolahan kegiatan ekonomi harus dilaksanakan secara kekeluargaan. Bentuk badan ekonomi yang paling cocok dengan sistem demokrasi ekonomi ini, Bung Hatta telah memasukkan koperasi sebagai bentuk badan ekonomi yang harus diselenggarakan dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, koperasi harus menjadi soko guru perekonomian nasional sebelum memasukkan bentuk ekonomi koperasi dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ekonomi koperasi. Sebagai suatu sistem ekonomi, koperasi tentu memiliki jiwa atau ideologi tertentu yang menjadi karakteristik. Untuk memahami karakteristik koperasi Indonesia, kita harus tahu konsep dasar koperasi Indonesia, khususnya yang menyebut pengertian dan nilai-nilai dasar serta prinsip koperasi. Hal tersebut telah dijelaskan di pertemuan pertama. Koperasi dalam trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan yaitu menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang dinamis dan strategis, yang kemudian juga dijadikan sebagai misi yang melekat pada masing-masing pelaku ekonomi, baik negara, swasta maupun koperasi di dalam sistem ekonomi nasional yang kita bangun. Keunggulan kooperatif pelaku ekonomi. Dari bagian di atas dapat disimpulkan bahwa keunggulan perilaku ekonomi BUMN, badan usaha milik negara, lebih terfokus dalam bidang stabilitas, sedangkan BUMS lebih diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Badan usaha koperasi ditinjau dari aspek prinsip-prinsip, lebih menitipberatkan pada asas pemerataan. Seiring dengan perubahan ruang, waktu, dan nilai dalam perjalanannya, koperasi juga berperan dalam pencapaian pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Syarat pendirian koperasi ini yang sangat penting yang perlu kita ketahui. Pada 12 Permen Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian telah mengatur mengenai persyaratan pendidikan koperasi di Indonesia. Pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian koperasi yang harus dihadiri oleh para pendiri dan juga dihadiri oleh pak pejabat yang berguna untuk melakukan penyuluhan terkait koperasi. Jumlah orang yang hadir dalam pendirian koperasi akan berbeda tergantung jenisnya. Untuk pendirian koperasi primer dihadiri oleh 20 orang dan akan lebih sedikit untuk koperasi sekunder.
Syarat koperasi primer ada 5. 1. Pendiri koperasi mengajukan akta pendidikan koperasi baik itu secara tertulis maupun secara elektronik kepada Menteri dengan melampirkan beberapa persyaratan, yaitu 2 rangkap akta pendirian koperasi (bermaterai), berita acara rapat pendirian koperasi, surat bukti penyetoran modal, rencana awal kegiatan koperasi. Syarat koperasi sekunder. Syarat untuk mendirikan koperasi sekunder sama seperti koperasi primer, namun terdapat beberapa tambahan. Beberapa tambahan dokumen berupa hasil berita acara rapat pendirian, keputusan pengesahan Badan Hukum Koperasi Primer dan atau sekunder, NPWP aktif untuk setiap calon anggota koperasi primer dan atau sekunder. Syarat koperasi simpan. Syarat koperasi simpan pinjam (KSP). Terdapat persyaratan khusus untuk KSP yang bisa dilihat pada pasal 10 ayat 5 Permen Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018. Setelah pengajuan akan pendirian koperasi dan mendapatkan penilaian terkait anggaran dasar serta persyaratan administrasi, maka Menteri akan menertibkan 2 opsi surat, yaitu surat keputusan SK penerimaan atau penolakan. Tahap dan prosedur pendirian koperasi, yaitu perencanaan pendirian koperasi, penyampaian rencana dan konsultasi ke daerah pusat maupun dinas. Rapat pendirian koperasi, verifikasi nama koperasi, pengajuan pengesahan akta pendirian koperasi, verifikasi dokumen permohonan, mekanisme Disminhub pengesahan pendirian koperasi. Saya akan menjelaskan awal modal pendirian koperasi. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan yang terakhir hibah. Modal pinjaman berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbit obligasi, surat utang lainnya dengan sumber yang sah. Tahap dan prosedur pendirian koperasi. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018 telah mengatur tentang tahapan dan tata cara pendirian koperasi, yaitu yang saya sebutkan sebelumnya. Saya sampaikan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.